Hmm. Halo guys, Hasbi di sini. Pada kesempatan kali ini Hasbi pengen ngebahas satu sosok pahlawan Jenderal Bintang 5 tentunya. Yang pada sampai saat ini tuh hanya 3 orang, yaitu Jenderal Sudirman, Jenderal Soeharto, dan Jenderal Besar AH Nasution atau Abdul Haris Nasution. Nah, pada kesempatan video ini Hasbi akan menjelaskan tentang AH Nasution atau Abdul Haris Nasution. Bagaimana dampak-dampaknya di Indonesia dan apa saja nilai-nilai perjuangan nasionalisme yang ada di dalam dirinya. Tapi Hasbi akan meriaknya dari video-video TikTok. Nah, langsung saja, let's go. Nah guys, seperti yang kita lihat dari video pertama, banyak sekali foto-foto beliau. Ya mungkin itu salah satu bentuk dari pengapresiasian, penghormatan kepada beliau. Nah, cerita sedikit. Jadi almarhum dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution ini di tahun 1945 itu setelah perjuangan kemerdekaan. Kan ini kita bicaranya dari setelah kemerdekaan hingga Orde Baru. Nah, pada saat setelah perjuangan kemerdekaan, dia itu merupakan bekas tentara dari PETA. Nah, setelah itu dia pindah dari PETA nih menuju ke Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang pada saat itu dipercaya menjadi menjadi cikal bakal TNI. Nah, saat di BKR, karir militernya ini melejit besar. Nah, pada bulan Maret 1946 dia dinaikkan pangkatnya menjadi Panglima Divisi 3 Priangan. Tidak selang beberapa bulan, itu pada Mei 1946 naik lagi nih ke tempat yang lebih tinggi lagi, yaitu menjadi Panglima Divisi Siliwangi. Nah, yang pada saat itu Divisi Siliwangi lah yang banyak sekali memberikan kontribusi kepada negara Indonesia ini. Contohnya pada tahun 1948 Divisi Siliwangi lah yang menjadi tentara Indonesia yang membantu penumpasan pemberantasan PKI Madiun. Nah, kita lanjut di video kedua. Nah, video kedua ini merupakan potongan dari film G30 PKI. Mari kita tonton. Nah, ini dia salah satu momen di mana Jenderal Abdul Haris Nasution lolos dari serangan PKI. Nah, begitulah salah satu penggalan cerita dari cerita G30 PKI atau penyerangan PKI pada tanggal 30 September. Cerita yang begitu memilukan atau sejarah bagi negara kita, itu negara Indonesia. Tetapi Jenderal Abdul Haris Nasution merupakan salah satu jenderal yang selamat dari peristiwa tersebut. Nah, mungkin itu saja dari video kedua. Kita lanjut ke video ketiga. Dijadikan museum, rumah ini merupakan kediaman keluarga Jenderal Abdul Haris Nasution dari 1949 hingga September 2000. Museum ini terdiri dari ruang tamu umum,
ruang tamu khusus, ruang kerja, kamar tidur utama, ruang makan, dan ruang ganti baju jenderal yang tetap dipertahankan lebih rapi. Usai melewati ruang kerja Jenderal Andi Haris Nasution, suasana mencekam mulai terasa. Nah, bisa kita lihat tadi di video tadi, banyak sekali tumpukan buku yang ada di ruangan kerja dari Jenderal Abdul Haris Nasution ini. Nah, perlu kita ketahui, Jenderal Abdul Haris Nasution ini menciptakan satu buku yang sangat terkenal hingga dipakai oleh seluruh dunia. Nama bukunya itu Strategy of Guerrilla Warfare. Nah, buku ini menceritakan tentang strategi-strategi tentang perang gerilya yang pada saat itu dicetuskan oleh Abdul Haris Nasution itu dengan melihat pelajaran dari rakyat itu mendukung TNI. Nah, jadi dengan strategi perang gerilya, nah dicetuskanlah sebuah buku yang bernama buku Strategy of Guerrilla Warfare. Nah, buku ini menjadi buku yang wajib dipakai oleh banyak sekali negara, termasuk sekolah elit militer dunia pada saat itu, yaitu West Point, Amerika Serikat. Jenderal Besar TNI Purnawirawan Abdul Haris Nasution wafat usia 81 tahun dengan tulisan terakhir karena koma dan stroke. Dia dimakamkan di Jadi Jenderal Besar Abdul Haris Nasution wafat pada tanggal 6 September tahun 2000 di Jakarta. Beliau wafat setelah mengidap penyakit stroke dan sempat koma, dan akhirnya wafat dan dimakamkan di pemakaman pahlawan. Banyak sekali cerita-cerita menarik yang berada di sejarah Indonesia. Salah satunya beliau merupakan salah satu jenderal bintang 5 yang ceritanya dikenang hingga saat ini, yang identik dengan salah satu jenderal besar yang menjadi target pembunuhan pada kejadian G30 SPKI dan akhirnya lolos, tidak jadi dibunuh. Beliau meninggal dengan gelar Panglima Besar, Panglima Bintang 5. Banyak sekali karya-karya beliau, termasuk salah satunya buku yang tadi saya sempat jelaskan, yaitu buku Strategy of Guerrilla Warfare. Banyak juga pengabdian beliau yang bisa salah satu dicontohkan menjadi Panglima Divisi Siliwangi dan salah satu sosok pahlawan pada saat penyerangan PKI di Madiun pada tahun 1948. Beliaulah yang membantu penumpasan gerakan tersebut. Dari cerita-cerita beliau, banyak sekali hal-hal yang bisa kita gapai. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil menjadi pelajaran bagi kehidupan selanjutnya. Salah satunya, beliau merupakan sosok yang pekerja keras. Banyak belajar. Singkat cerita, beliau memulai pendidikannya di HIS atau Holland Island School dan tamat pada tahun 1932, dan melanjutkan pendidikan menengahnya dan tamat pada tahun 1935. Berikutnya beliau berangkat ke Jogja dan bersekolah di sekolah guru dan meneruskan pendidikannya di AMS atau Algemer Middelburg School di bagian B, Jakarta, dan lulus pada tahun 1938. Setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau melanjutkan dan kembali ke Pulau Sumatera dan menjadi guru di Bengkulu, kemudian di Palembang, yang profesi tersebut dilakoninya selama 2 tahun. Setelah itu beliau kembali lagi ke Pulau Jawa, dan disitulah beliau mulai tertarik pada kepolitikan dan kemiliteran. Yang kedua, setelah sifat
kerja keras beliau juga memiliki sifat nasionalisme yang begitu tinggi. Sikap yang memang berasal dari dalam diri beliau, ingin membela bangsa ini, bangsa Indonesia, ingin mempertahankan kemerdekaan setelah tahun 1945 hingga Orde Baru. Walaupun memiliki beberapa peristiwa seperti banyak peristiwa, sempat renggang juga hubungan beliau dengan Presiden Soekarno pada saat itu. Cuman itulah merupakan batu loncatan beliau untuk menjadi orang yang lebih baik. Banyak juga hal-hal ini semua yang diberikan beliau kepada negeri ini, termasuk salah satunya mempertahankan. Nah, mungkin cukup sekian video saya pada kesempatan kali ini yang membahas satu dari 3 jenderal pemilik Panglima Besar Bintang 5. Saya Muhammad Hasbi Hasibuan. Stay tune di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tumbuh 1000